Up your voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama kami dalam podcast SH. Di sini saya Ilham Akbar dari KPI 19 akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri dong. Pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh sobat kita sampingan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin Lahak dari KPI 19. Selanjutnya. Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mutia, bisa dipanggil Sobat Muti karena di sini adalah sobat panggilan tersayangnya KPI. Seperti itu. Betul. Oke, dari KPI 19. Ya. Terima kasih. Next. Ya, saya Siva Uksal Lestari dari KPI 19. Oke. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya? Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita udah beberapa hari nggak jadi. Akhirnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan Alhamdulillah. membuat mengadakan podcast SH ini. Jadi akhir-akhir ini kita akan membahas tentang bagaimana di media sosial yang lagi happening, yang lagi rame. Di sini ada tentang minyak goreng. Di mana minyak goreng ini kan hal yang suatu hal yang paling krusial, suatu hal yang paling penting dalam kehidupan di Indonesia gitu. Jadi bahan pokok lah istilahnya, sembako. Ada yang aneh, kenapa minyak goreng kok bisa sampai hilang di pasaran? Nah, ini yang dibahas di media sosial akhir-akhir ini gitu kan. Padahal minyak goreng itu istilahnya Indonesia itu produsen minyak goreng terbesar di dunia. Iya. Tapi kok bisa sampai hilang, kok bisa sampai langka gitu. Gimana nih tanggapan kalian? Nah, jadi kalau menurut aku nih, dan lagi minyak goreng ini semakin naik harganya. Dan ini adalah emang salah satu bahan pokok yang penting banget, apalagi buat ibu-ibu gitu kan. Ya, menurut aku juga ini sangat bahaya, apalagi sebentar lagi kan besok ya, malah kita udah masuk bulan puasa ya. Bulan puasa itu banyak yang jualan takjil, gorengan gitu. Butuh kan masyarakat Indonesia itu minyak untuk menggoreng ya. Emang minyak goreng itu memang hal yang paling penting di Indonesia ya. Kalaupun sebenarnya kalau dalam kesehatan juga minyak goreng itu sebenarnya kan emang bukan hal yang penting atau kita disuruh mengurangi. Tapi untuk kehidupan orang Indonesia kan nggak gitu ya. Jadi minyak goreng itu emang yang paling penting. Begitu minyak goreng hilang, langsung heboh lah gitu. Apalagi di media sosial kan yang paling cepat kan ibu saya pemberitaannya. sampai bikin status gitu kayak ya Allah, kenapa minyak sampai naik, ini saya jualan gorengan gitu. Ini mungkin strategi sih. Strategi gimana? Kayak strategi penjual juga atau yang di sana. Oh, dari produsennya. Ya, produsennya ditimbun dulu kan ya. Ya itu kalau benar gitu miris. Kan mau puasa kan. Habis puasa gitu biasanya identik dengan bagi-bagi apa namanya? Takjil. Enggak. Bukan. Itu apa ya? Parcel gitu parcel, kan. oh ya, buat hari ada raya minyak, itu ya. banyak minyak kan di parcel gitu. Itu pasti cuan. Cuan sih. Iya sih, mungkin bisa jadi emang strategi ya. Kadang kan mereka bingung nih, produsen nih pengen sih naikin harga kan gitu. Tapi kan kalau tiba-tiba langsung naik drastis itu nggak bisa kan. Akhirnya mereka dengan cara mungkin dipermainkan. Dibuat langka dulu nih, dihilangkan dulu aja gitu. Kan kalau dipikir secara logis nih, kan nggak logis kan seandainya Indonesia nih. Penghasil minyak terbesar gitu di dunia loh. Indonesia sendiri. Kok bisa langka gitu, makanya agak nggak logis emang. Jadi sangat mungkin kalau itu emang ada orang di balik yang sengaja untuk menghilangkan gitu kan. Terus baru-baru ini nih di media sosial diramaikan dengan komentar dari ini Ketua Umum Partai PDI ya. Ibu Megawati. Dia mengatakan bahwa minyak goreng ini apakah ibu-ibu di Indonesia itu kerjaannya hanya menggoreng saja gitu. Itu gimana tanggapan teman-teman nih sobat-sobat? Sejujurnya iya sih. Kan emang kita tiap hari menggoreng. Kita juga makan gorengan tiap hari kan, kalaupun kita nggak masak gitu. Terus beliau juga bilang kalau saya nih nggak mungkin nih ikut mengantri gitu kan, nggak akan ikut mau susah-susah mengantri hanya untuk minyak goreng gitu kan. Ya jadi, mungkin ibunya ada yang ngantriin jadi ibunya nggak sempat mengantri gitu ya Mas. Makanya itu ya minyak goreng itu ya
kadang pemerintah itu kayak cuman berkomentar hanya dalam sudut pandang mereka, tapi mereka nggak tahu bagaimana sih keadaan di bawah gitu kan ya. Terus ada juga cuitan gini nih, cuitan di Twitter nih. Gimana? Kalau bukan karena jasa Bapak Soekarno, itu kan ya. Hati-hati nih. mungkin Anda juga bakal tukang ikut bakso ngantri di depan rumah gitu maksudnya. Tiba-tiba nih menghilang nih akun Twitter ini. Wah. Jadi Mending kita skip aja deh Mas, daripada podcast SH ikut menghilang. kita harus cukup hati-hati. Kita sudahi yang itu. Kalau udah berbau ke pemerintah nih, wah susah sih. Terus selanjutnya nih ada dari Menteri Perdagangan ya, Kemendagri ya, di mana Muhammad Lutfi ini mengatakan bahwa minyak goreng ini bisa hilang karena ada mafia di baliknya gitu. Apakah benar? Dan beliau mengatakan bahwa mafia minyak ini akan kita tangkap. Dia bilang gitu. Terus berarti dia mengakui bahwa memang ada mafia di balik ini semua kan? Nah, menurut kalian siapa sih mafianya? Itu kok bisa bilang gitu? Sebelumnya kan udah tahu kayaknya. Mungkin dia bisa jadi udah tahu kalau memang ada mafia, atau mungkin mafia ada di sekitaran dia. Mereka ada Tetapi di sekitaran dia tuh mereka. emang tidak langsung menyampaikan. Kalau misalkan dia sudah tahu nih adanya mafia minyak goreng, ya udah bilang aja siapa misalkan. Ini tapi dia itu kayak buat kita itu siapa ya? Siapa yang cari-cari nggak Ya sih? itu buat kita bertanya-tanya sampai ya memang kok bisa dia mengatakan ada mafia gitu. Ya mungkin ada, tapi kenapa belum disampaikan gitu? Dan dia berjanji akan menyampaikan, tapi sampai sekarang belum dah. Dia berjanji akan menyampaikan dan akan Memberitahu, mengungkap siapa sih dalang di balik ini semua gitu kan. Dan terus tiba-tiba minyak goreng ini kan ada headnya kan, ada harga eceran tertinggi. Iya. Ada mungkin sekitar 14.000 kalau nggak salah. Nah, tapi di pasaran sekarang bisa sampai 20.000, 25.000 kayak gitu. Nah, Itu hampir naik 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Hampir, ya. Gimana sih menurut tanggapan teman-teman nih kalau mafia? Oke, kalau untuk mafia menurut saya pribadi, saya lebih ke masyarakatnya ya. Soalnya gini, Muhammad Lutfi itu dia pernah mengatakan, aku lihat itu di kompas.com kalau nggak salah. Jadi di situ dia itu menyalahkan itu ke masyarakat yang emang menimbun minyak goreng tersebut, gitu ya. seperti itu. Iya, jadi awalnya kan harganya tuh yang 14.000 itu ya sebelum itu. Ya. Mungkin pas harga yang murah itu, Nah, Papa itu tuh menganggap masyarakat menimbun gitu, membeli sebanyak-banyaknya dan menimbun. Apa begitu ya, Sobat Mutia? tapi juga di sini saya tuh bertanya-tanya sebenarnya kayak gini. Kalau emang misalkan dia menimbun, dia sejak kapan? Saya mikirnya pas lagi murah dong. Tapi nggak mungkin kalau misalkan minyak goreng itu pas lagi mahal-mahalnya dia menimbun, Iya, kan mungkin begitu. lah. Nggak mungkin, berarti pas murah itu Pas ya. murah itu mungkin dia menimbun di situ. Atau mungkin Iya. Masyarakatnya. sebelum hilang itu. Jadi emang kayak masyarakat Indonesia tuh kayak emang udah kebiasaan menimbun gak sih gitu. Kayak dulu kita ingat waktu awal-awal ada isu corona di Indonesia kan, Oh, itu iya. masker mahal banget dan hilang Iya. banget di pasaran gitu. Iya, sekarang masker 7.000 dapat 50. Makanya gitu. Jadi dulu tuh mahal banget, satu aja bisa berapa ribu gitu Iya, kan. langka banget ya. Jadi kayak emang apa ya? Apa jadi culture buat orang Indonesia? Budaya gitu, budaya untuk menimbun ketika lagi langka gitu. Iya, mungkin masyarakat Indonesia tuh sedikit mengalami panic buying. Pernah dengar kan panic pernah. buying? Ya, jadi mungkin mereka tahu minyak tuh lagi murah, mumpung gitu lagi Haji murah. mumpung ya. Iya, apalagi mau puasa sebanyak-banyaknya, bisa jadi karena itu. Tapi menurut aku kurang bijak juga sih kalau misal pemerintah langsung menyalahkan ke masyarakatnya. Siapa tahu kan emang masyarakat Indonesia kan emang banyak. Mereka membeli minyak ya emang untuk kebutuhan mereka karena mereka butuh gitu. Oke, gitu. Dan emang tanggapan saya kalau misalkan emang masyarakat menimbun dengan harga yang sekarang lagi mahal, ya mungkin 1 liter 2 liter mah mungkin nggak masalah karena emang itu kebutuhan dia gitu loh. Iya. Mungkin dia juga memikirkan masyarakatnya takut tahun depan atau bulan depan, minggu depan bahkan gitu lebih menaik daripada ini kan, seperti itu. Jadi bisa nggak logis lah menurut aku gitu loh. Seperti itu. Kalau mungkin nggak sih kalau seandainya orang di balik ini semua tuh ya produsen
minyak gorengnya itu. Bisa jadi juga. Produsennya. Bisa jadi mereka. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu trik bisnis atau gimana kita kan nggak tahu ya. Terus kalau pemerintah mungkin nggak sih? Kalau emang justru malah ininya tuh pemerintah sendiri gitu loh, yang membuat ini semua. Kan soalnya sangat ini sih, sangat mungkin ini semua tuh ada campur tangan pemerintah. Soalnya kan nggak mungkin kan tiba-tiba kayak harga naik turun tuh juga kan berpengaruh dari pemerintah juga yang ikut andil kan ya. Iya. Oke. Dan selanjutnya ini bagaimana tanggapan tentang ini ya. Jadi kan isu-isu seperti ini tuh nggak lepas dari bagaimana media membangunnya gitu kan. Terkadang kita di beberapa media itu kita menemukan berita seperti ini nih, minyak goreng seperti ini. Di satu sisi kadang minyak goreng tuh seperti ini. Jadi kayak gimana sih? Kayak perbandingan antara media satu dengan media yang lain tuh kayak berbeda jauh gitu kan. Itu gimana sih permainan media itu apa seberapa pengaruhnya gitu lah. Oke. Saya izin menanggapi ya. Jadi untuk framing media, kalau sepengetahuan saya, sependeknya pengetahuan saya, ketika kita berbicara mengenai framing media, mungkin di situ setiap media itu mempunyai frame-frame-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan nih contohnya kita ngambil isu minyak goreng, di situ setiap media mengambil frame-nya masing-masing. Misalkan saya mengambil frame-nya itu kayak penyebabnya, dari penyebabnya. Gitu. Terus di media lain dia ngambil framing-nya itu misalkan karena kebutuhan ibu-ibu misalkan nih di dapur itu kayak gitu. Jadi setiap media mungkin ngambil framingnya beda-beda seperti itu. Ngambil sudut pandang dari gitu. Terus bisa juga nih kayak media itu juga ada kepentingan sendiri kan, keberpihakan. Karena sometimes juga gitu kan. Jadi mungkin ada keberpihakan ke pemerintah, ada yang keberpihakan karena harusnya kan emang media pegiat media kan harusnya emang netral gitu kan, menyampaikan apa yang ada gitu kan. Tapi terkadang juga emang mereka berada di bawah naungan naungan ini mungkin tokoh ini keberpihakannya kemana gitu. Terus media sosial ini kan memang yang paling krusial ya, yang paling penting, yang paling cepat untuk menyampaikan pemberitaan ya terkait minyak goreng dari berbagai pihak gitu kan. Dan kadang kita selamanya emang nggak selalu harus menyalahkan pemerintah ya. Kadang juga bagaimana opini publik yang dibangun gitu kan, opini publik yang bagaimana menanggapinya. Iya, gitu. Media kan membangun opini publik gitu. Kalau misal media, kita kan nggak semua masyarakat mengamati gitu, nggak semua masyarakat mengamati misal tentang isu minyak, nggak semua orang kan, nggak semua orang beli minyak gitu, misal nggak tahu, mungkin ibunya tahu, tapi mereka tahu dari mana? Tentunya dari media. Nah, cepatnya media ini yang membuat masyarakat tuh mudah tergiring kepada opini yang ya tapi gini loh Pak, sama sih, maksudnya aku sendiri juga, aku belum terjun ke pasar ataupun ke warung-warung untuk beli minyak gitu loh. Jadi aku juga nggak tahu sebenarnya realitanya harga ini. Kita jadi tahu tuh dari media dengan isu-isu yang ini gitu. Yang perasaan juga kalau di media itu kayak seolah-olah tuh kayak minyak goreng tuh kayak bener-bener langka banget gak sih? Kayak tiba-tiba orang tuh banyak yang antri di mana-mana. Tapi secara realita, maksudnya saya sendiri nih di sekitaran saya tuh nggak ada tuh orang yang sampai antri-antri ke sana. Yang sampai ribut-ribut gitu kan. Makanya itu. Jadi kayak kemarin kan rame banget yang ribut di Indomaret gitu, yang antri sampai membeludak gitu pembelinya. Sampai ini yang penjaga Indomaretnya pegawainya kasirnya sampai gitu, sampai menahan menutup paksa. Soalnya saking banyaknya orang yang mau ini. Ada juga yang pakai nomor antrian loh. Iya. Makanya kadang ini emang bener-bener emang di lapangan seperti emang itu. Seluruh Indonesia apa cuman media tuh mengambil beberapa aja gitu. Gitu loh maksudnya gitu. Aku pernah nemu di daerah saya sih. Ada di Swalayan kan ya. Satu orang dibatasin beli satu. Oh gitu. Oh iya. Lah orang itu udah beli terus langsung dimasukin Facebook, bilang ke kaum Facebook gitu. Media sosial. Saya dapat minyak dari sini nih dari gitu. Sini nih jam segini. Cuman dibatasi satu orang satu gitu.
Ya nggak jarang juga lucunya tuh ada satu anak sama orang tua tuh mereka tuh pura-pura gak kenal katanya biar gitu. dapat minyak goreng. Gitu. Iya, soalnya yang udah dapat minyak goreng tuh apa dicelup tinta gitu. Kalian denger itu kan? Kayak pemilihan banget ya. Iya, mereka tuh abis dapat minyak tuh harus celup tinta biar tanda biar mereka tuh cuma beli satu. Oh gitu. Itu sampai dibatasinya gitu, saking katanya langka. Kalau di daerah sobat tadi emang sampai ini nggak, sampai yang antri banget nggak, sampai menemuin sampai antri itu dari pagi mungkin ya. Dari pagi sore udah nggak ada, udah habis. Mungkin bisa jadi itu emang yang di daerah kota-kota besar ya. Mungkin kalau seandainya di kota-kota kayak di daerah-daerah pedalaman, daerah kecil kayak gini nggak banyak perasaan. Maksudnya nggak begitu banyak yang sampai seperti itu gitu. Soalnya kita juga jarang menemuin ya. Atau mungkin itu mah daerah-daerah yang padat penduduk Daerah mungkin ya. tertentu aja mungkin ya. Gitu. Jadi emang minyak goreng balik lagi emang hal yang paling krusial ya, yang paling penting. Jadi sampai yang waktu Bu Mega bilang apa kerjaan orang Indonesia itu hanya menggoreng, itu sampai diadakan juga jargon-jargon dia, maksudnya ini kayak memasak dengan apa namanya ini? Nasi goreng. Bukan kayak di ini loh. Bukan pakai istilahnya bukan banyak minyak direbus, lah. Rebus kayak. Jadi banyak meme bertebaran kan di media sosial. Iya, tentu itu. Jadi emang media sosial lu jadi ini sih, jadi kayak wadah untuk masyarakat mengungkapkan pendapat mereka. Iya. Saat mereka nggak tahu harus bicara di mana, mereka bisa bicara di media. Jadi bisa mengungkapkan bagaimana kecewanya mereka terhadap pemerintah atau bagaimana mereka tanggapan, saran dan lain sebagainya gitu. Soalnya dengan media sosial juga ini kita juga bisa ini sih kayak antar pemerintah dan masyarakat nggak ada batas, ya, jadi kayak terhubung gitu ya. Bisa langsung terhubung antara masyarakat bisa terhubung langsung, entah itu dengan lewat video atau dengan cuitan di Twitter gitu. Apalagi Twitter ya. Twitter tuh yang paling ini sih. Rame banget kemarin. Yang paling masif ya dalam penyebarannya. Itu trending tuh berhari-hari tuh yang minyak goreng di Twitter. Yang minyak goreng itu ya emang bahan pokok ya. Bahan pokok tuh emang bakalan ini sih. Terus dibutuhin kita tuh tiap hari butuh minyak. Apalagi ini mau masuk bulan Ramadan, mau nanti Lebaran juga. Itu pasti nggak tahu ya, tiba-tiba naik gitu. Gak tahu. Tapi di sini aku dapat kata-kata bijak loh guys. Apa? Dari suara.com. Apa itu? Jadi itu menurut Hendy, menurut Hendy Saryanto itu sebagai ketua DPP Persatuan Aktivitas dan Warga Nusantara. Jadi begini, kata Hendy ini, jangan mempermasalahkan mafia minyak goreng gitu. Karena gini, ya udah kita ambil kebijakan kita aja, kita kemandirian warga aja, kekreatifan kalian aja gitu. Kenapa kalian gak bikin minyak itu di kelapa sawit seperti itu? Padahal kelapa sawit yang paling sehat dibandingkan dibandingkan minyak goreng itu. Jadi di situ aku itu menanggapinya tuh disuruh mandiri toh daripada julid-julid mafia yang kayak kita menunggu kepastian juga, emang pusing gak sih gitu loh. Itu sih yang aku baca gitu dan kebijakan Hendy ini begitu. Terus juga gini kan, emang ini tuh juga harga minyak dunia itu emang lagi mahal. Coba kita bandingkan ya harga minyak antara di Indonesia nih sama di negara-negara tetangga gitu. Emang di negara-negara tetangga itu emang udah lama dengan harga segitu. Kayak misalnya nih 1 liter di negara tetangga itu 20.000, 25.000 itu udah dari lama, dan di Indonesia tuh baru sekarang ini. Atau mungkin tuh mereka juga, pemerintah tuh mikir juga ini gimana cara naikinnya ya. Kalau tiba-tiba dari harga 14.000 nih tiba-tiba dinaikkan langsung ke 20.000, 25.000 kan pasti kaget juga aja. Jadi mungkin mereka cara menanganinya dengan seolah-olah dihilangkan dulu nih, nanti baru dibalik lagi gitu. Dibalik lagi dengan harga yang berbeda, dengan head. Tiba-tiba makanya agak lucu sih ya kan, ketika headnya nggak ada, harga eceran tertinggi nggak ada, tiba-tiba langsung melambung naik. Melambung naik, dan minyak tuh banyak di mana-mana gitu. Itu agak ini ya, makanya kelihatan banget kalau ini memang permainan gitu. Terus harapan kalian nih untuk kedepannya bagaimana dengan pemberitaan media sosial tentang minyak goreng nih? Ya, harapan saya, Muti dulu skip.
Oke, jadi harapan saya untuk pribadi dulu nih. Tapi setelah ini juga saya tuh mempunyai kayak sepengetahuan aku tentang ini, meskipun aku belum terjun ke realitanya. Saya beli sendiri nih gitu. Tapi setidaknya saya nanti ketika saya nanti pulang nih ke rumah, saya kasih tahu nih informasi ini ke orang tua, ke ibu aku terkhusus. Karena ini loh penyebabnya itu minyak goreng yang sebenarnya kita nemu titiknya. Itu sih manfaat bagi aku yang aku tuh jadi tahu seperti itu. Tapi harapan aku juga untuk mungkin di sini saya juga mewakili warga Indonesia khususnya gitu. Ya harus meminimkan lagi harga dan masuk akal gitu dengan harga yang emang sepantasnya seperti itu. Mungkin itu harapan warga-warga yang sekarang mau gitu. Ya, terlepas dari konspirasi adanya mafia atau enggak, saya harap pemerintah segera cepat bisa menstabilkan harga minyak goreng agar kita tidak tercekik oleh ekonomi kita sendiri. Dan kalaupun misal ada nih untuk para penimbun, tolonglah yang bijak untuk agar semua kebagian minyak gitu ya. Iya ya, jadi jangan dijadikan budaya gitu loh. Masa budaya merugikan orang lain gitu ya istilahnya gitu kan. Itu harus ya bersyukur lah misal Anda punya uang lebih gitu untuk membeli minyak, tapi ya jangan diborong gitu. Tolong kasih nanti ini apa gitu. Namanya mati kena azab minyak goreng. Mati tertimbun minyak goreng. Korban Indosiar ini. Harapan saya sih segera terrealisasikan sih apa kemarin Menteri Mendagri bilang 1 minggu lagi mungkin minyak goreng harganya bisa turun. Wow, amin gitu ya. Enggak tahu lagi nanti ke depannya gimana. Kita lihat saja. 1 minggu lagi bisa turun gitu bilangnya. Kita lihat saja ke depannya bagaimana. Tapi balik lagi, kadang ini emang balik lagi framing media ya. Jadi kita emang harus benar-benar sebagai ini mahasiswa, sebagai inilah istilahnya kayak garda ke depannya kita sebagai anak muda, kita harus kritis dalam menghadapi ini ya berita-berita di media sosial. Soal kadang memang gitu, kadang kita dibawa ke sana, tiba-tiba kita ikut ke sana, kita jadi panik, kita yang panik. Jadi pada intinya kita jangan menelan berita mentah-mentah gitu. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam menanggapi berita. Apalagi berita di Facebook sih. Facebook ya. Facebooknya emang kurangnya ini ya. Nah itu. Facebook, terus ini WhatsApp keluarga. WhatsApp keluarga itu yang juga parah sih ya. Chat yang broadcast itu banyak yang kalau gak menyebarkan ini kamu akan kena azab. Itu dan anehnya ibu-ibu tuh menyebarkan. Kayaknya mereka harus ini nih harus nyebar nih kalau ini gak bisa nih saya kalau gak nyebar kena azab gitu. Dan kita sebagai mahasiswa apalagi mahasiswa KPI ya kan, kita harus menjadi penggerak itu. Jadi ya setidaknya kita harus menyadarkan keluarga kita sendiri. Harus diedukasi. Kita harus memahamkan. Ya bagaimana sih berbijak dalam menanggapi berita gitu kan ya. Kalau di internet sih ada sih kayaknya kayak ada apa ya halaman yang kita klik dia dapat bayaran gitu. Jadi seolah-olah dia buat berita yang heboh gitu terus judulnya dibuat supaya kita bisa klik. Buzzer supaya kita penasaran. Cuman isi beritanya itu nggak jelas. Cuman judul sama gambarnya aja yang menarik. Iya, sering kali itu memang juga ada ya loh. Kayak apa dalam media itu kayak pemberitaan gitu, judulnya tuh kayak menarik banget. Tapi di dalamnya itu ini biasa aja. Berbeda jauh sama judul. Kayak misalnya nih ada judul nih ini ini yang bunting di ada yang ngelahirin di sawah. Ternyata dibaca bawahnya sapi yang lain gitu. Kan jadi kayak judul sama isinya itu enggak. Nah, mungkin dia cuma pengen dilihat doang kan emang itu ngaruh juga. Begitu dibuka kan mungkin dapat ini ya, ada yang kayak penghasilan gitu makanya kan kalau Facebook itu kan yang dituju umur menengah ke atas kan maksudnya
penggunanya ya, Seharusnya. Tapi kalau orang tua-tua gitu lihat judul aja berita apa gitu, judulnya aja dibaca, percaya share, judul langsung share, bilang gitu. Soalnya emang Facebook itu penggunanya kan emang kebanyakan saat ini kan emang ya orang-orang menengah ke atas dalam arti umurnya ya. Rata-rata kan orang-orang yang berumur yang 50, 60 termasuk ibu saya juga pengguna Facebook. Dan Instagram rata-rata kan anak muda. Orang-orang yang berumur segitu dia sekitar 40-50 kan memang jarang yang menggunakan Instagram ya, lebih banyak ke Facebook. Makanya begitu berita-berita hoax ditebarkan di Facebook ya mudah saja. Iya, kadang mereka tuh langsung gitu. Percaya gitu. Oke. Mungkin itu. Terima kasih atas pembahasan kita pada pagi hari ini. Wah, pembahasan yang sangat berat ya. Berat banget loh. Berat sih, cuman aduh emang ini harus sih kita bahas, perlu juga gitu. Semoga mewakili ya gitu, biar tidak ada apa ya, mewakili keresahannya ibu-ibu sih khususnya gitu kan. Iya. Cukup berat, semoga ini bermanfaat pada pagi hari ini. Terima kasih sobat-sobat semuanya atas waktunya pada pagi hari ini, dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast SH Up Your Voice.